semoga dengan video ini bisa membantu kalian dalam memahami materi. Oke kelas, silahkan simak videonya baik-baik dan dipahami ya materinya. Nah, untuk tanda kalian telah menonton video ini, silahkan komen di kolom komentar. Oke, baik, selamat menyaksikan. Baik student, ini adalah materi kita untuk hari ini, yaitu tentang persamaan eksponensial. Nah, bentuk persamaan eksponensial itu terdiri dari 7 bentuk dan 2 bentuk sudah kita pelajari. Untuk hari ini kita akan mempelajari bentuk ketiga, yaitu bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Dan bentuk keempatnya A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Nah, untuk persamaan eksponensial bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, nah ini bisa kita gunakan sifat berikut ya, dimana A pangkat fx sama dengan B pangkat fx itu bisa dicari dengan fx sama dengan 0. Artinya nanti kita harus selalu menentukan pada soal itu mana yang termasuk A, B, dan fx. Nah, di sini Miss punya beberapa contoh soal. Nih, contoh soal yang pertama yaitu tentukan himpunan dari setiap persamaan eksponensial di bawah ini. Nah, ini soalnya 5 pangkat 2x min 6 sama dengan 3 pangkat 2x min 6. Nah, sekarang kita bisa tentukan nih di sini mana yang A. Nah, ini A, 5 itu sebagai A, 3 itu sebagai B, 2x min 6. Nah, dan 2x min 6 di ruas kanan ini sebagai fx. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan bahwa cara penyelesaian untuk bentuk soal seperti ini yaitu menggunakan fx sama dengan 0. Nah, berarti di sini 5 pangkat 2x min 6 sama dengan 3 pangkat 2x min 6. Karena 2x min 6 di sini sebagai fx, berarti 2x min 6 sama dengan 0. Nah, maka 2x sama dengan 6. Nah, 6 yang di sini pindah ruas ke ruas kanan menjadi positif ya. Selalu ingat ketika memindah ruaskan berarti tandanya pun ikut berubah. Yang tadinya negatif jadi positif. Kalau yang tadinya positif berubah jadi negatif. Nah, kebetulan di sini karena nilainya min 6, maka jika dipindah ruaskan ke sebelah kanan, maka dia akan menjadi positif 6. Nah, maka X sama dengan 3. 3 ini diperoleh dari 6 dibagi 2. Ya. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari 5 pangkat 2x min 6 sama dengan 3 pangkat 2x min 6 adalah 3. Ya, bisa dipahami kira-kira? Oke, lanjut ya. Ini contoh soal berikutnya. Nah, kalau tadi kan variabel x-nya, kalau yang b ini merupakan persamaan kuadrat. Nah, di sini soalnya 5 pangkat x kuadrat dikurang x dikurang 2 sama dengan 7 pangkat x kuadrat dikurang x dikurang 2. Nah, seperti tadi langkahnya kita tentukan dulu nih mana fx-nya. Karena kan tadi penyelesaian itu fx sama dengan 0. Nah, kita cari fx-nya berarti pada soal ini, nah ini kan pangkatnya sama nih, berarti ini fx. Nah, berarti di sini bisa kita nyatakan x kuadrat dikurang x dikurang 2 sama dengan 0. Nah, kalau di sini Miss pakai pemfaktoran. Nah, ini pelajaran kalian waktu SMP ya, kalau nggak salah ini di kelas 9. Nah, untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat itu kan bisa dicari dengan 3 cara ya. Yang pertama ada pemfaktoran, ada rumus ABC, dan ada juga melengkapi kuadrat sempurna. Nah, yang bisa dilakukan di sini yaitu dengan menggunakan pemfaktoran. Nah, kita simpan X1 di sini dan X1 di sini karena jika X dikali X nanti akan menghasilkan X kuadrat. Nah, kita sekarang cari bilangan di sini nih. Untuk mengisi bilangan ini dan ini, caranya ya kalian ingat, jika ditambahkan bilangan itu menjadi negatif 2 ya. Dan jika ditambahkan dia akan menjadi negatif 1.
Nah, berarti di sini bilangannya negatif 2 dan positif 1. Maka X min 2 sama dengan 0 itu, maka X-nya sama dengan 2. Ini proses ini sama halnya seperti proses ini ya. Nah, X sama dengan 2, ini 2 kan negatif 2 pindah ruas ke kanan jadi positif. Yang ini X plus 1 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 1. Karena satunya kan pindah ruas ke ruas kanan, yang tadinya positif berubah jadi negatif. Nah, maka untuk contoh soal kedua ini, himpunan penyelesaiannya negatif 1 dan 2. Ya, bisa dipahami kan? Oke, next kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini ada contoh lagi. Selesaikanlah 3 pangkat X kuadrat ditambah 2X dikurang 5 sama dengan 5 pangkat X kuadrat ditambah 2X dikurang 5. Nah, di sini juga ini sama, fx-nya berupa persamaan kuadrat. Berarti di sini X kuadrat ditambah 2X dikurang 5 itu sama dengan 0 ya. Nah, kalau ini bagaimana caranya? Nah, kalau contoh soal yang ini kita menggunakan proses melengkapi kuadrat sempurna ya. Kalau yang tadi kan pemfaktoran, kalau yang ini melengkapi kuadrat sempurna. Nah, ini dari mana nih? X tambah 1 kuadrat dikurang 5 dikurang 1. Nah, ini prosesnya dari sini dengan cara melengkapi kuadrat sempurna ya. Ingat, untuk melengkapi kuadrat sempurna itu dengan menambahkan setengah kali B dikuadratkan pada ruas kiri dan ruas kanan. Ya, nah di sini kita bisa lihat di sini B-nya itu nilainya 2, maka X kuadrat ditambah 2X ditambah setengah dikali 2 dikuadratkan sama dengan 5. Nanti kan 5-nya dipindah ruaskan ya. Nah, ini juga sama, ruas kanannya juga ditambahkan setengah kali 2 dikuadratkan. Maka hasilnya X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 kuadrat sama dengan 5 tambah 1. Ya. Nah, ke sini ya, ini kita anggap gak ada. Jadi X kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 5 ditambah 1. Maka ini bisa dijadikan X plus 1 kuadrat sama dengan 5 ditambah 1. Nah, ini pindah ruas jadi negatif. Nah, ini jadi hasil ini ya. Nah, setelah itu X tambah 1 kuadrat dikurang, nah ini kan negatif 5 dikurang 1 itu negatif 6. Nah, ini akar 6 dikuadratkan juga nanti akan menghasilkan negatif 6 ya. Karena biar sama-sama kuadrat, jadi yang ini dikuadratkan, yang ini pun dikuadratkan. Nah, kalau dikuadratkan ini kan sesuai sifat dari perpangkatan. Nah, maka bisa dijadikan X plus 1 plus akar 6, X plus 1 dikurang akar 6. Ini berdasarkan sifat perpangkatan yang pernah kalian pelajari waktu kelas 9. Nah, maka di sini diperoleh X-nya negatif 1 dikurang akar 6 atau X sama dengan negatif 1 ditambah akar 6. Kalau misalkan kalian pusing dengan dengan melengkapi kuadrat sempurna, bisa kalian coba juga dengan rumus ABC. Ini rumusnya, kalian ingat kan? Rumus ABC itu negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A. Itu rumus ABC. Ya, jadi sama, nanti hasilnya pun sama. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya negatif 1 dikurang akar 6, negatif 1 ditambah akar 6. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk keempat. Nah, di sini bentuk persamaan eksponensialnya yaitu A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Nah, jadi di sini berubah semua ya, beda semua. A f pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Nah, ada dua cara untuk menyelesaikan bentuk eksponensial seperti ini. Nah, cara yang pertama, ambil fx-nya sama dengan 0 dan gx sama dengan 0 ya. Kemudian tentukan nilai x yang memenuhi kedua persamaan ini. Jika cara ini tidak menghasilkan nilai x, maka bisa dilanjutkan dengan cara kedua ya. Cara keduanya itu ditarik logaritma ya. Jadi kedua ruas ditarik logaritma. Misalkan di sini A pangkat fx sama dengan B pangkat gx, maka ditambahkan log di depannya. Log kali A pangkat fx sama dengan log dikali B pangkat gx. Maka
Nah, sesuai sifat logaritma berarti pangkat ini bisa turun ke bawah, jadi fx dikali log A sama dengan gx dikali log B. Ya. Nah, ini sebelumnya Miss Astri berikan dulu nih sifat-sifat logaritma. Di sini ada 10 sifat logaritma. Ya, kalian harus pahami. Ya, di sini sifat logaritmanya jika A log 1 itu sama dengan 0, A log A itu sama dengan 1, A log 1 per A itu sama dengan negatif 1 dan seterusnya nih. Bisa kalian lihat di sini. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Nah, untuk contoh soal yang pertama, 6 pangkat X plus 1 sama dengan 7 pangkat X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Nah, oleh karena tadi kan syaratnya itu bisa dilakukan cara pertama, yaitu fx-nya sama dengan 0 dan gx-nya sama dengan 0, maka di sini kita peroleh X plus 1 sama dengan 0. Ini kan fx-nya, ini gx-nya. Berarti di sini fx-nya sama dengan 0, berarti x ditambah 1 sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 1. Ya, paham ya kenapa negatif 1? Karena yang satu ini pindah ruas. Oke. Dan yang ini yang gx-nya, gx sama dengan 0. Berarti di sini x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini kita pakai cara pemfaktoran, ya. Jadi di sini kita peroleh faktorisasinya x tambah 2 dan x tambah 1. Maka x-nya sama dengan negatif 2 dan x-nya sama dengan negatif 1. Ya, pokoknya ini pelajaran ini itu berkaitan dengan pelajaran di kelas 9 ya. Jadi silakan diingat kembali proses mencari akar di kelas 9 ya. Nah, maka nilai X yang memenuhi kedua persamaan adalah X negatif 1 dan X negatif 1-nya. Kenapa negatif 2-nya tidak dibawa? Karena kita ambil yang samanya. Karena di sini X negatif 1 dan di sini X negatif 1, maka solusinya itu X sama dengan negatif 1. Nah, karena contoh soal A ini bisa diperoleh X-nya, berarti ini tidak usah menarik logaritma ya. Jadi cukup sampai sini aja. Nah, kalau yang B itu harus ditarik logaritma atau memakai cara yang kedua ya, karena kalau misalkan memisalkan dengan fx sama dengan 0 dan gx sama dengan 0, itu x-nya tidak ketemu ya, jadi tidak ada nilai x yang sama. Nah, maka dari itu kita pakai cara yang kedua, yaitu dengan menarik logaritma di kedua ruas. Ya, kita lihat di sini. Nah, 2 pangkat 2x min 1 sama dengan 3 pangkat x plus 2. Nah, kita tambahkan log di depannya. Ya. Nah, tadi kan seperti sifatnya pangkat ini bisa turun ke bawah, jadi 2x min 1 dikali log 2. Terus yang ini juga sama, x tambah 2 log 3. Nah, di sini 2x log 2 dikurangi log 2. Dari mana? 2x log 2. Nah, ini kan dikali 2x, ini kali pelangi ya. 2x dikali log 2, 2x log 2. Negatif 1 dikali log 2, yaitu negatif log 2. Yang ini juga sama, ini dikali x dikali log 3, berarti x log 3. Yang ini 2 dikali log 3, 2 log 3. Nah, ini kan bisa kalau berdasarkan sifat dari logaritma, ini bisa naik ke atas ya. Jadi 2-nya bisa di atas. X sama dengan log 2 pangkat 2 dikurangi log 2 sama dengan x log 3 ditambah log 3 pangkat 2. Jadi yang 2 ini dipindahkan lagi ke atas. Seperti tadi, ini kan dari pangkat ke bawah, dari bawah juga bisa dipindahkan ke pangkat. Nah, di sini berarti x log 4 dikurangi log 2 sama dengan x log 3 ditambah log 9. Nah, di sini karena di sini ada variabel yang sama ya, x log 4 dengan x log 3, berarti kita satukan nih. Jadi salah satunya dipindah ruaskan. Misalnya kita pindah ruaskan yang ini. X log 3 kita pindahkan ke ruas kiri, yang tadinya positif berubah jadi negatif.
Berarti X log 4 dikurangi X log 3 sama dengan log 9. Nah, ini kan negatif log 2-nya dipindahkan ke ruas kanan. Yang tadinya negatif berubah jadi positif ya. Jadi di sini tambah log 2. Nah, maka di sini, nah ini difaktorkan, X-nya kita keluarkan. Log 4 dikurangi log 3. Ini kan artinya sama aja. X log 4 berarti X log 4, X kali negatif log 3 berarti X log 3. Dan di sini berdasarkan sifat dari logaritma ya. Nih, kalau misalkan ada penjumlahan berarti kita menambahkan B dan C-nya. Berarti di sini kita menambahkan kalau penjumlahan kita cuma mengalihkan B dan C-nya. Berarti 9 kali 2. Maka di sini diperoleh X log 4/3. Nah, dari mana log 4/3? Nah, log 4 dikurang log 3 ini dirubah. Nah, ini ya. Pakai sifat yang ini. Maka dia berubah jadi X log 4/3 sama dengan log 18. Maka X sama dengan log 18 dibagi log 4/3. Nah, jadi X sama dengan 4/3 log 18. Nah, jadi begitu ya. Nah, ada cara lainnya, ada. Nah, cara ini kita menggunakan konsep dari sifat eksponen ya. Kalau kita mau pakai sifat eksponen berarti kita merubah ini dan ini. 2 pangkat 2x-1 itu bisa dirubah menjadi 2 pangkat 2x/2. Ini menggunakan sifat ini. Ya. Kalau misalkan di sini pengurangan kan ini awalnya dari pembagian. Kalau misalkan pembagian dengan absis yang sama maka bisa dijadikan A pangkat M kurang N. Nah, maka di sini juga ini bisa dijadikan ini. Ya. Yang ini kalau penjumlahan kan itu perkalian kan. Kalau penjumlahan berarti dasarnya perkalian. Berarti 3 pangkat X dikali 3 pangkat 2. Maka di sini diperoleh 4 pangkat X per 3 pangkat X sama dengan 9 kali 2. Ya, maka di sini 4/3x sama dengan 18. Nah, ini juga kan sesuai dengan sifat ini. Ya. Sifat nomor 7, maka x sama dengan 4/3 log 18. Ini bisa dirubah ya. Jadi 4/3-nya naik ke atas log 18. Ini sesuai dengan sifat logaritma. Nah, atau secara umum bisa dicari rumus singkatnya atau rumus kreatifnya, yaitu A pangkat fx ditambah Q sama dengan B pangkat mx ditambah n. Bisa dicari dengan A pangkat P per B pangkat M dipangkatkan X sama dengan B pangkat N sama dengan A pangkat Q. Maka X sama dengan A pangkat P per B pangkat M log B pangkat N sama dengan A pangkat Q. Ya. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, demikian video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga video ini memberikan manfaat dan bisa membantu kalian dalam memahami materi matematika. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup acara atau kegiatan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.